Ya, itu tadi mimpi apa tadi Pak Irfan itu menyampaikan hal bagus ya. Ya. Jadi dia menyampaikan bahwa perlu wisdom dan kita perlu pemimpin kita di reset. Dia menggunakan kata reset, ya, di reset dulu. Ya. Tadi juga disampaikan bicara soal value, saking mengertinya value, mungkin dia justru polaritas bicaranya, maksudnya saking tidak mengertinya value, gitu harus di reset. Nah, cara meriset itu gimana? Cara meriset ini. Jadi forum ini sebenarnya kalau you lihat di slide ini, ya, bisa kelihatan nggak kebaca? Jadi sebenarnya kita kalau mau meriset, kita harus memikirkan kembali dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, itu kata Jiddu Krishnamurti ya. Jadi apa yang kita coba lakukan dalam diskusi dan perbincangan di sini, untuk melihat apakah kita bisa nggak secara radikal ya, membawa sebuah transformasi pikiran, bukan dengan revolusi macam-macam, tapi pikiran. Kita tidak mau menerima segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Mau nggak kita mikirin itu? Forum itu gitu. Tadi usulan-usulan dari Mari, dari Topan, dari Kun, kan kita memikirkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kita nggak mau menerima keadaan, reality seperti ini. Mau nggak kita pikirin sebuah transformasi pikiran? Kita nggak mau menerima segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Tapi untuk masuk ke situ, untuk memahami hal itu, kita harus masuk ke dalam itu. Seperti Pak Kun masuk ke situ, ya, masuk dia ke dalam. Bu Mari dia masuk ke dalam. Sudah masuk, kita harus periksa. Dan cara meriksanya dan masuknya gimana? Kita harus memberikan segenap hati kita dan segenap pikiran kita. Seriousness. Jadi tadi Pak Yusuf mengusulkan, misalnya ya, ini pendidikan kita mau dibenahi. Oke, kita identifikasi masalahnya. Pertanyaan saya, kalau pendidikan harus dibenahi, siapa yang benahi? Pemimpin yang dengan kesadaran gimana? Kalau pemimpinnya sendiri yang kita pilih tidak punya kesadaran situ, kurikulum pendidikan seperti apa? Akan berulang kembali. Kita pilih presiden, pemimpin, kesadarannya segitu. Kurikulumnya akan sama, hanya beda nama saja. Saya melihat, mau nggak kita dengan segenap pikiran kita, dengan segalanya yang kita miliki, pengetahuan kita, ya, kehendak kita, untuk cari tahu dulu. Mau nggak kita cari tahu dulu? Dan untuk cari tahu, kita bisa melihat ke belakang, oke, masa lalu kita juga bisa melihat negara-negara lain tentang cara hidup yang berbeda. Karena kita berbicara mengenai reality. Kalau kita bicara mengenai reality, tahu nggak kita bahwa reality itu ada banyak dimensinya. Ada dimensi yang bisa lihat, ada banyak yang nggak bisa lihat. Kita bicara reality aja sudah berbeda realitinya. Yang ada cuma persepsi. Yang ada cuma fenomena, bukan nomena. Kalau seorang pemimpin, dia tidak tahu bahwa yang dia lihat reality itu hanya suatu persepsi, hanya satu fenomena. Dia nggak berarti nomena. Bagaimana dia bisa membawa bangsa ini ke 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Dan kalau kita lihat, ya, di masa lalu, kita punya pemimpin yang punya kesadaran tinggi seperti Soekarno, yang dia melihat bahwa yang harus kita lihat itu dengan sungguh-sungguh adalah social consciousness. Like a burning fire, itu social consciousness. Tapi tadi yang realiti yang disampaikan oleh Pak Kun kan realitinya berbeda sama sekali. Itu kira-kira Porta yang saya Siap. Untuk itu perlu kesadaran, level kesadaran. Betul. Untuk itu tadi usulnya Irfan itu betul, saya setuju. Harus di-reset lagi. Bukan meriset para pemimpin, kita juga harus meriset pikiran kita. Cara pandang kita harus kita riset. Makasih. Siap. Jadi yang ada adalah bukan revolusi sosial, bukan revolusi politik. Yang ada adalah revolusi individu. Individu, mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Iya. Itu mungkin yang bisa kita simpulkan hari ini. Ya, sebagai gladiator kita harus meriset diri sendiri untuk sadar. Prof. Makasih untuk Pak Irfan masukannya, bagus tadi. Ya, thank you. Nah, untung ya disebut namanya Irfan. Coba kalau tidak,
Terus aja disebutnya mimpi tanpa tidur. Baik, ada satu tayangan terakhir. Boleh Kang Topan? Supaya kita komplit dari apa yang disiapkan, 5 tayangan dipersembahkan untuk kita semua. Oke, terima kasih Kang Topan untuk tayangannya lengkap sudah 5 tayangan diberikan sebagai gambaran dan menjadi inspirasi buat kita tentang juga menguatkan apa pembahasan kita malam ini di Gladiator Bangsa episode kedua. Ya, sebelum ditutup barangkali dari Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam virtual Zoom ini ada harapan untuk ke depan, misalkan mau membahas tentang apa dan bagaimana, boleh mungkin ada beberapa menit untuk bisa disampaikan. Silakan, rekan-rekan sekalian. Ya, oke, tentunya masih banyak sekali ya yang berkaitan dengan visi dan misi dari Gladiator Bangsa ini yang diprakarsai oleh Prof. Richard, di mana bertujuan untuk mencetak nantinya banyak gladiator. Tidak banyak pun tidak apa, karena tentunya akan mengerucut kalau kata Prof. Namun dengan kualifikasi dan atau kualitas yang tentunya memiliki value-value yang luar biasa, kesadaran-kesadaran yang tinggi juga, dan tentunya bisa menjadi harapan untuk membawa perubahan untuk bangsa dan negara yang lebih baik seperti itu.